Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 14 Februari 2024, hari Rabu Abu. Kita mengawali masa Prapaskah, masa puasa dan pantang kita, masa pertobatan, masa yang penuh rahmat bagi kita untuk mengalami kasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini ada 3 momen penting. Yang pertama adalah bangsa Indonesia hari ini merayakan pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan untuk memilih pemimpin bangsa. Hari ini juga adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Happy Valentine's Day untuk kita. Dan hari ini pula kita merayakan hari Rabu Abu, membuka masa Prapaskah, masa pertobatan untuk kita agar semakin mengalami kasih Tuhan seumur umur. Jadi orang Katolik, akhirnya ada juga hari Rabu Abu Eve, ya. Misa di hari Selasa Abu kemarin. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang berkhotbah di bukit. Ia hendak mengingatkan para pendengarnya agar jangan melakukan olah kesalehan hanya untuk sekedar kewajiban atau untuk pamer, supaya dilihat orang dan mendapat pujian dari apa yang ia buat. Olah kesalehan yang disebut oleh Yesus, berdoa, bersedekah dan berpuasa, merupakan sebuah jalan untuk kita mengalami hadirat Tuhan dalam hidup. Dengan kita berdoa,
Kita semakin mengalami hadirat Tuhan karena kita berkomunikasi dan menjalin relasi yang hangat, yang intim, yang dekat dengan Allah. Dengan kita bersedekah, kita peduli kepada sesama, dan itulah ungkapan kasih yang nyata. Tiada kasih, tiada syukur tanpa peduli dan mau berbagi kepada yang lain. Dan dengan kita berpuasa, kita melatih diri untuk lebih dekat dengan Allah, menahan segala nafsu kita, mengekang nafsu-nafsu kemanusiaan kita untuk mengandalkan Allah sepenuhnya dalam hidup. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, masa pertobatan yang kita awali dengan hari Rabu Abu ini mengajak kita untuk introspeksi diri, untuk berefleksi, melihat ke dalam. Jangan sampai kita melakukan segala olah kesalehan yang kita buat, malah kita lakukan seperti orang-orang munafik yang melakukan olah kesalehan, puasa, derma, dan berdoa supaya dilihat orang, supaya mendapat puja dan puji. Yesus mengajak kita untuk melakukan olah kesalehan ini agar kita semakin mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup. Maka selamat memasuki masa Prapaskah. Selamat bermati raga, selamat beraskese. Semoga masa Prapaskah ini menjadi masa yang penuh rahmat untuk kita menantikan pasca kebangkitan Tuhan. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.